Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di podcast Edukasi Agama bersama saya Abi dan Bang Dame. Ini adalah podcast yang digagas oleh Rumah Cinta Sahaja, di mana Rumah Cinta Sahaja ingin sekali berkontribusi di dalam memberikan ide-ide atau sharing-sharing tentang kesadaran, tentang spiritualitas, dan juga tentang pengetahuan-pengetahuan yang bisa membimbing kita, jiwa-jiwa yang rindu kepada kesadaran untuk hidup lebih baik dan hidup penuh dengan kedamaian. Nah, edukasi agama dirancang untuk membersamai teman-teman dalam belajar agama dari perspektif yang lebih universal, perspektif yang lebih enak, tidak mengadu domba-dogma gitu ya, dan juga tidak menekankan kepada aspek-aspek yang lebih konseptual, tapi kita lebih kepengen berbagi inspirasi, pengalaman, dan juga insight-insight yang mungkin bisa bermanfaat buat semua yang sedang mencari perspektif yang lebih universal. Nah, topik kita pada hari ini adalah tentang ada sebuah kesan ya, di mana kalau di zaman sekarang itu, terutama di perkotaan, mungkin juga di desa-desa, agama itu bagi anak-anak muda terasa blur gitu. Terasa blur itu maksudnya mungkin karena udah teknologi banyak masuk gitu ya, kemudian juga akses informasi tentang agama itu lebih banyak, sehingga anak-anak sekarang lebih ingin pengetahuan agamanya mendalam, saat yang sama tidak terpaku kepada hal-hal yang sifatnya ritualistik kan gitu. Bahkan ada sebuah kasus di mana orang tua nih Bang Dame, yang saya sempat ngobrol gitu, sulit mengajarkan agama kepada anak-anaknya. Agama yang mana Bu? Saya bilang, agama yang saya pahami dulu Mas, gitu kan, yang harus sholat tepat 5 waktu, kemudian harus sopan santun sama orang tua, kemudian harus ya macam-macam gitu. Ya saya bilang memang susah Bu, gitu. Sebenarnya susah Bu, apalagi kalau di zaman sekarang anak-anak udah banyak banget pengetahuan yang bisa tanya di mana-mana. Bang Dame, aku mau Bang Dame sharing nih, sebagai orang tua yang punya anak juga mungkin dilihat gitu ya. Gimana cara Bang Damai mengajarkan agama kepada anak sekarang? Ya, makasih Mas Abi, makasih sahabat-sahabat yang ikut belajar bersama di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama kita sebagai orang tua atau orang dewasa itu hanya bisa mengajarkan atau berbagi agama itu sebagai jalan dari apa yang kita pahami secara clear dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan, dan itu terbukti membantu kita. Jadi tidak bisa lagi kita memaksakan kehendak harus ini harus itu. Kamu harus sholat, itu dosa. Tanpa kita sendiri mengerti tentang itu dan belum tertolong. Kita belum tertolong oleh pemahaman itu. Itu pertama. Jadi oleh karena itu, kepada orang tua atau orang dewasa yang ingin menjadikan agama sebagai jalan membantu anak-anak Gen Z, ya kita bersama-sama aja belajar dengan anak-anak itu. Karena sekarang terbuka semua. Jadi udah nggak bisa lagi sejujurnya kita harus dogmakan karena semua terbuka. Kecuali kalau kita di kampung atau kita di sebuah tempat yang di sana tidak banyak informasi. Yang dipegang siapa? Otoritas. Sekarang otoritas itu tidak lagi diwakili oleh tokoh agama, tetapi apa yang diikuti banyak orang, istilahnya viral. Viralitas ya. Apakah yang viral itu yang paling benar? Bukan. Tetapi yang viral itu yang menjadi yang diperhatikan banyak orang. Nah, bagaimana nih kita sebagai orang tua bisa memberikan edukasi kepada anak-anak tentang ini? Itu disadari. Nah, balik lagi, jadi agama yang kita maksud di sini betul-betul agama yang kita buktikan dalam pengalaman kita menolong kita. Tunggu, maksudnya menolong itu berarti orang tua pernah ada problem, kemudian dia ke agama, dari agama itu ternyata menolong dirinya gitu. Dan itu yang kemudian, misalnya dalam konteks sholat misalnya, aku ada masalah nih. Betul, saya tertolong dengan melakukan sholat. Tapi kalau saya sendiri tidak tertolong oleh praktek ritual sholat itu, ya papa aja begitu, gitu, mama aja begitu. Balikin sekarang. Dibalikin. Iya nggak? Itu contoh yang, ya pertanyaannya. Saya coba
membayangkan kalau itu orang Kristen misalnya sedang mengajarkan anaknya, itu kan ada ritualnya mereka juga ke gereja sama saat teduh. Kalau saat teduh atau puasa itu betul-betul menolong, membantu si ibu, ya bisa berbagi kepada anaknya. Jadi oleh karena itu kita sekarang sadar betul sebagai orang tua. Kalau kita mengajarkan agama kepada seseorang, ajak dia memahami betul apa maksud di balik ritual itu, di balik simbolnya itu, dan ajak dia merasakan manfaat dari itu. Mau kasih contoh nggak? Iya, contoh. Contoh konkret misalnya. Contoh. Kalau di Islam kan misalnya yang paling orang tua konkret itu kan anaknya rajin sholat, ritual sholat ya, wah anak saya baik. Apa itu betul? Atau dia pura-pura? Jadi cara-cara bahwa anak itu wajib 5 kali sehari, apalagi dipaksa ini itu, menurut pemahaman saya sekarang kurang efektif. Bahkan ada satu pengalaman saya dengan saudara atau sepupu ya, ataupun ipar lah. Ipar sepupu juga, dia di pesantren 6 tahun di Surabaya. Hampir tiap malam tahajud. Begitu pulang ke Jakarta, dia nggak lakukan lagi loh. Saya kayaknya familiar banget. Saya tuh di pesantren, ya kan sering tuh sholat tahajud 5 waktu gitu ya. Tapi begitu pulang ke rumah, istirahat dulu. Jadi ketika sama orang tua ditanya, kenapa nggak sholat, istirahat dulu, udah sering di pesantren. Nah, berarti kita perlu duduk sejenak merenung, apakah metode seperti itu efektif, kontekstual di zaman sekarang? Iya. Iya benar. Nah, karena Abi nanya saya, gimana sekarang kepada anak ataupun orang-orang yang bertanya ke saya, bilang, ambil aja yang simple. Misalnya dari kitab suci. Kalau itu kan ritual sholat. Ya saya terus terang ketika ritual sholat itu menolong saya bagi ke anak-anak itu dan saya bagikan substansinya. Ritual sholat itu, wudhu itu membantu kami untuk break loh, in the zone. Kamu mencoba menarik diri untuk menenangkan diri sejenak. 5 menit, 7 menit. Kalau kamu tidak memakai cara gerakan seperti itu, ya paling tidak kamu duduk diam. Kalau kamu susah, ya aku merasa papa, ya om, merasakannya lewat wudhu. Kalau mereka belum dapat, ya nggak bisa dipaksa. Nah itu, karena ada kasus di mana, Mas, sholat buat aku ya works banget gitu. Tapi begitu aku share ke anak-anak nggak mau gitu. Iya. Nah gitu kan, anak-anak nggak mau gitu. Malah dibalikin, itu kan buat mama. Gitu kan. Kalau ada situasi seperti itu berarti orang tua perlu belajar untuk sambung dulu, karena di situ bukan lagi mengajarkannya pakai dogma, memaksakan, tetapi ajak dia mengerti. Ajak dia mengerti, karena kita itu ya tadi 6 tahun di pesantren itu nggak ngerti 15. Betul. Ini agak perubahan paradigma ini. Betul. Ya, daripada anak itu disuruh ritual, tahu tiba-tiba dia cuma basa-basain kepalanya, tahu-tahu dia nggak sholat, nggak ritual. Jadi ini makanya edukasi agama ini mengajak kita, ritual sholat dalam tradisi Islam itu mengajak kita untuk break sejenak, untuk tersambung. Nah belakangan kan sudah mulai ada meditasi, relaksasi. Nah kita coba bilang sebetulnya ritual sholat itu substansinya sama dengan itu. Mungkin ada yang dogmatis, wah jadi nggak sholat dong. Nah Quran juga mencela sebetulnya, fawailul lil musallin, celaka orang sholat yang lalai. Jadi apakah ritual sholat yang kita pahami itu satu-satunya cara? Enggak. Dan belum, makanya kita buktikan pada diri kita. Dia itu works enggak gitu loh. Itulah maksud saya. Makanya tadi saya disclaimer dulu ya. Kalau itu tidak terbukti efektif buat saya, bagaimana saya bisa mengajarkannya kepada anak, kepada orang muda? Dan sholat juga. Bisa merasa takut berdosa kalau kok anak saya enggak sholat. Nah, anak saya enggak mendoakan saya. Kan itu tidak bisa dipaksa. Makanya tolong dulu dirimu dengan apa yang kamu pelajari dari agama itu. Benar. Ini cukup revolusioner dan agak melompat ini. Melompat, dan sebenarnya ini sebuah kesadaran yang halus banget
Dimana ketika ada problem seperti ini, itu kan arahnya dua, satu buat dirinya sebagai orang tua, satu Iya. buat anaknya kan gitu. Iya. Contoh misalnya, kalau buat sebagai orang tua misalnya, aku sekarang sebagai orang tua usia 50, Iya. anak aku usia 25 atau 20 tahun. Hmm. Aku sekarang rajin sholat nih, Hmm. anakku enggak. Saya tanya, ibu saat usia 25 tahun, ibu rajin sholat apa enggak? Enggak katanya. Enggak kan, oh iya enggak. Ya berarti kan level ibu dengan level anak itu sebuah perjalanan. Jadi jangan memaksakan pikiran ibu sekarang kepada anak-anak, karena anak-anak punya prosesnya sendiri. Itu satu, saya bilang kan gitu ya. Ya kan? Iya. Terus yang kedua, keterhubungan itu bukan hanya dalam bentuk sholat. Ya. Tidak hanya dalam bentuk ritual yang kita pahami itu. Oh gitu. Saya bilang kan gitu. Iya. Agama kan bukan itu doang, saya bilang. Dan juga sholat itu, ini harus perlu kita adakan edukasi. Kan sebetulnya ini sejarah loh. Sebelum ada ritual sholat yang diturunkan kepada Nabi dalam Isra Mi'raj, Nabi tidak sholat. Kalau yang kita tahu dari sejarah nih, referensi kita apa? Sejarah dong. Iya, iya. Kan belum ada ritual sholat seperti itu. Ya kalau bagi mereka yang ada referensinya, ya silakan. Gak apa-apa ya. Tapi yang saya pahami tidak. Jadi Nabi sudah melakukan keterhubungan. Namanya tafakur. Namanya menyendiri. Tahanus. Itu yang dilakukan Nabi di gua. Nah, bagi orang tua yang ingin mengajarkan ritual sholat itu sebagai ketersambungan, ajari dulu dia untuk bisa terhubung dengan kedamaian dalam dirinya. Coba Abi sekarang setelah belajar, sekarang punya anak, misalnya nanti anak sudah mulai umur 8-7 tahun, ajak dia begitu. Paling tidak sehari dia bisa terhubung. Sampai dia membuktikan langsung, oh, ini enak nih Pak. Ini enak nih Ayah. Ini enak nih Dad. Oke. Mau nggak dibuat lebih ini lagi? Pakai gerakan. Pakai kata-kata. Pakai napas. Iya. Dan itu harus terbukti dialami orang tuanya dulu. Seperti pembicaraan kita sebelumnya kan. Habis waktu sakit bilang kan merasakan, saya udah zikir, sudah wirid, sudah baca ini nggak tenang. Tapi hanya dengan betapa kita sangat menghargai. Jadi intinya, ini pada aspek sholat ya, kita bisa luaskan nanti edukasi agama kan kita bahas nanti zakat, sehingga anak Gen-Z tahu apa itu zakat, apa itu puasa, apa itu berkorban, apa itu bersedekah, apa itu nanti ayat-ayat. Itu kan edukasi agama ini yang mau kita berikan kepada dan aplikatif. Jadi sebagai orang tua ini udah mulai dapat nih. Kalau dia ingin mengajarkan agama pada anak, pertama, hai orang tua, hai ayah, hai ibu, cek apa yang sudah terbukti dalam agama yang kamu pelajari dari leluhurmu, dari orang tua itu, yang terbukti menolong kamu, yang kamu paham. Kalau belum ada, ayo belajar bareng. Karena sebetulnya orang yang beragama itu, orang yang sudah advance loh. Karena dia sudah mulai mencari keterhubungan yang lebih tinggi. Kan itu udah kita bahas kemarin. Iya. Jadi sekarang udah mulai kita pahami di dalam edukasi agama ini sama-sama. Orang yang beragama itu adalah orang manusia yang sudah advance. Betul. Kalau enggak kayak hewan. Kayak hewan, barbar. Jadi kayak hutan rimba. Jadi udah beda belum cara kita ngeliat agama sekarang? Beda. Dan dengan pemahaman kayak gini, sebenarnya yang paling kita harus renungi itu juga adalah kita akan mulai berkurang dalam ngejudge orang. Yes. Ketika kita ngelihat ada orang yang sholat, judge kita misalnya, oh dia beragama. Terus ada orang yang gak sholat, kemudian pikiran kita bilang dia tidak beragama atau tidak taat atau tidak religius. Itu sudah mulai berkurang. Karena konsep agama yang kita pengen share di sini jalan hidup yang menolong kita. Yang menolong gitu. Yes, harus terbukti. Jangan disangka orang yang tidak kelihatan sholat misalnya dia gak bahagia. Jangan-jangan dia lebih bahagia dari kita. Lebih punya banyak pertolongan dalam hidupnya. Lebih punya kemudahan dalam hidupnya. Dibanding misalnya, jangan disangka juga orang yang rajin sholat misalnya dia terbebas dari segala macam penderitaan. Malah kadang-kadang banyak masalah gitu loh. Itu kan jadi ironis dan paradoks gitu ya. Dimana kita menggunakan jalan yang kita punya
untuk penyelamatan diri, tapi kita tidak terselamatkan. Yes. Ini jadi bahan renungan kita, Yes, teman-teman. yes. Gitu kan? Kalau belum diselamatkan berarti kan ada perjalanan berpikir yang mungkin harus kita dalamin lagi tadi kan. Betul. Kenapa ya gitu? Betul. Kenapa ya gitu Betul. loh. Nah ini juga ya saya banyak ibu-ibu yang minta anaknya diajarin hanya untuk mentransfer kesadaran kayak gini. Saya bilang nggak bisa langsung ke anaknya, harus ke ibu dulu sebagai orang yang terdekat dan jadi figur di rumah. Karena saya sempat membuktikan begitu ibunya berubah, tidak lagi ngejudge kepada anaknya pelan-pelan berubah. Iya. Mamaku kok beda ya sekarang, cara dia bersikap itu loh, cara dia mau ngomongin ke aku itu jadi jauh lebih lembut, lebih enak. Di situ mulai timbul tuh respect segala macamnya. Masuk tuh barang. Betul. Ada satu lagi yang saya peroleh dari perbincangan ini, Abi. Kita tadi kan sudah mulai dapat satu perenungan agama dalam perspektif ini. Ini untuk orang yang advance. Dalam arti dia sudah mulai ingin hidupnya ini terhubung dengan Tuhan yang betul-betul terbukti. Bukan sekedar agama identitas kayak religius apa, bukan. Tapi referensi kita itu kita ngambil dari Islam, bahkan dari agama-agama lain yang sudah terbukti menolong manusia. Tapi sebelum orang ke agama, kita ngasih apa? Kita kan ngasih psikologi kan? Iya kan? Betul. Itu kan karena kalau sudah ke agama kan kita bicara apa sih the other world? Apa dampak dari apa yang aku lakukan ini dalam hidup saya? Iya. Nah, jadi di sini kita mulai paham bahwa sebelum kita memberikan agama, kita ajak dulu kita mengerti hidup ini, mengerti keadaan diri kita kan? Keadaan diri kita, iya, betul, gitu. Iya. Udah mulai terjawab belum? Jadi, nyambung. Karena kenapa? Karena orang mengapa tadi agama itu advance? Ya, karena banyak layer-layer pemahaman agama yang selama ini belum kita tembus kan? Betul sekali. Yang selama ini kan misalnya cuma yang tampak doang kan gitu ya. Padahal justru yang paling rumit itu agama sebenarnya kalau mau masuk lebih dalam, Van. Betul, advance gitu. Jadi kayak tadi dunia lain, kemudian batin terdalam manusia, apa pergerakan pikiranmu dan segala macam. Itu kerumitan yang hanya segelintir orang yang mau masuk ke sana. Betul. Aku lebih baik belajar sains deh katanya, lebih jelas gitu ya. Belajar ini matematika, ya karena kadang-kadang pikiran terbatas buat nyampe ke sana. Jadi betul Bang yang bilang, nggak pernah ada habisnya. Ya, kayaknya setiap realitas itu tersingkap lagi. Nah, tambahan lagi nih, kan sekarang kan kita sudah mulai melihat banyak orang alergi pada agama yang tidak membahas dimensi yang lebih dalam. Sehingga mereka mencari-cari, ada yang wah ini ada alien mau datang, ada ini kan ada Anunnaki segala macam kan gitu. Itu bisa kita mengerti karena pada diri manusia itu ada kerinduan pada yang immortal, pada yang abadi, pada yang asal usul. Nah karena agama tidak bisa dipahami secara mendalam, diremehkan. Padahal agama yang kita bahas di sini ada loh akses ke situ. Dan juga ada agama yang kita bahas ini bisa menjawab problematika hidup. Bagaimana kita tenang, bagaimana kita berkarya, bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Itu loh maksudnya. Jadi sahabat-sahabat orang tua, kita perlu pahami, kita kalau berniat mau mengajarkan agama kepada anak-anak kita, kita betul-betul jujur pada diri kita untuk apa dari agama itu yang sudah kita pahami dengan clear, dan apa dari agama itu yang sudah kita rasakan buktinya menolong kita, lalu kita ajak anak. Ya bahwa, nah ini ada juga nih, mungkin ada, wah kawin beda agama, ataupun nanti identitasnya apa. Nanti kita bahas, kita bahas lagi tuh dimensi-dimensi itu. Tapi kan tadi pertanyaannya kan, gimana ini sebagai orang tua yang pingin anaknya diajarin agama? Udah dapat dong pemahamannya. Jadi agama itu adalah jalan hidup yang membuat kamu terhubung dengan Tuhan sehingga menolong kamu menyikapi kehidupan ini. Oke, agama Islam. Apa dari agama Islam yang sudah kamu pahami dengan clear dan sudah terbukti menolong kamu menjalani hidup? Bisa dong kamu bagi ke anak. Kayak tadi sholat kita contohin. Bukan lagi sekedar ritualnya. Tapi keterhubungan kita dengan ketenangan. Keterhubungan kita dengan kita sebelah ketuhanan. Karena nanti anak itu akan nanya terus kalau kita belepotan jawabnya gimana. Ya kita harus ajak dia yang bisa terbukti langsung. Nah, ada juga yang ngajarin gini Mas Abi.
Atau diajarin anak itu biasa sedekah, kita bantu orang, bisa juga. Tapi kan itu nanti, ini ngapain nih papa gue nih? Kalau dia masih kecil kan sebuah kebiasaan. Tapi kan itu belum bernilai tinggi. Tapi, oh saya membantu orang karena saya mengalirkan, mengikuti kasih sayang ada dalam diri saya. Nah itu metode itu silakan. Tetapi nggak usah lagi jor-joran. Apa yang diajarkan orang tua saya paksakan supaya saya juga nanti di surga didoakan anak saya. Enggak, jangan gitu lagi deh. Enggak efektif ya. Dan satu hal yang juga harus direnungi adalah ini perjalanan yang istilahnya itu ada fase-fasenya. Jadi bagi orang tua misalnya itu ketika mau mengajarkan sesuatu kepada anak timbul dalam pikiran, sebenarnya yang paling masuk akal adalah mundur dulu selangkah gitu. Selangkah, aku pengen ngajarin apa. Terus yang kedua, pembelajaranku tentang agama sudah sampai di mana? Ya kan? Apa yang sudah aku tahu dan sudah jalankan dan segala macamnya. Karena kalau mengajarkan dari sisi pengalaman itu powerful, ada energi di situ. Tapi kalau cuma keinginannya hanya untuk menyelamatkan diri sendiri gitu kan, untuk agar anak terlihat baik misalnya, kalau dia udah sholat aku tenang gitu kan. Kan akhirnya Bang Adame, tujuan dia mengajarkan bukan buat anak, tapi buat kesenangan dirinya sendiri. Karena ada banyak contoh misalnya suami sama istri juga beda dalam cara bersikap agama. Suaminya rajin, istrinya enggak gitu. Satu hari suaminya nyuruh istrinya sholat. Tapi karena istrinya itu lama-lama ini juga ya pegel gitu, ya udah akhirnya dia masuk ke kamar cuma basahin muka, kemudian dia ngebenerin tempat sajadahnya sama itu dia kena gitu kan, mau kena. Oh udah sholat itu kan buat kesenangan suaminya. Dan itu ngerti? Ini ada 3 penipuan saya bilang di sini. Satu, menipu dirinya sendiri. Kedua, menipu suaminya. Ketiga, menipu Tuhan. Betul. Jadi mari hidup dengan jujur. Dengan jujur apa adanya. Itu kan yang kita sampaikan di sini. Gitu. Itu benar. Jadi menarik mana ya? Maksud saya, setiap orang akan ngalamin dan ini pola yang berulang. Ketika kita sebagai orang tua ingin mengajarkan agama pada anak, ingat waktu kita jadi anak kayak gimana dulu pada orang tua kita. Melawan enggak segala macamnya. Karena kalau kita nggak mau, kalau kita sebagai manusia tidak mau kayak dulu, berarti kan persoalannya diputus di diri kita dulu gitu. Jadilah figur, jadilah orang yang baik. Yang penting orang tua yang punya kasih sayang dan cinta pada anak-anak, anak pasti udah akan merasakan itu semuanya. Itu kali Bang Dame ya. Oke, di poin ini ya. Mantap. Terima kasih Bang Dame, insight-nya luar biasa. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya tentang edukasi agama. Terima kasih.